Easter, a time for fake grass, plastic eggs, these things, chocolate bunnies, and people dressed as bunnies. And then there are the weird parts of Easter, like fake grass, plastic eggs, these things, chocolate bunnies, and people dressed as bunnies, which is interesting. But what does all this stuff have to do with Easter? And if this holiday is about more than candy and wearing uncomfortable clothes to church and lunch with your relatives, what makes Easter happy? Shalom anak muda. Wah, nggak berasa ya kita udah masuk di minggu ketiga bulan April. Dan pastinya doa kita semua supaya kita bisa segera ketemu dan ibadah bareng lagi ya. Amin. Dimanapun FLC Youth berada, masih stay at home pastikan. Semoga tetap dalam kondisi yang sehat dan antusias buat belajar lewat tayangan online ini. Karena kalian harus percaya, hanya firman Tuhan dan bersandar terus sama Tuhanlah yang membuat kita kuat hari-hari ini. COVID-19 terbatas, tapi kuasa dalam Yesus enggak terbatas. Yang setuju, mari katakan amin. By the way, Happy Easter semua. Bicara Paskah, itu salah satu hari libur yang menyenangkan, apalagi di gereja. Ada banyak ornamen yang lucu, dekorasi yang penuh warna, dan banyak kegiatan perayaan Paskah yang menarik seperti cari telur dan menghias telur. Tapi saat kita flashback ke ribuan tahun lalu, apakah Paskah menjadi sebahagia dan menyenangkan hari ini? Masih ingat kan cerita sebenarnya di balik perayaan Paskah? Salah satu alasan banyak orang ngerayain Paskah adalah karena Paskah bagian dari pengampunan Tuhan akan dosa kita. Ribuan tahun lalu, Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus ke bumi. Alkitab mencatat, tidak ada dosa yang dilakukan Yesus selama di bumi. Tapi pada akhir hidupnya, dia harus dibunuh pada pemerintahan Roma lewat salib. Dan Yesus mati di kayu salib bukan karena dosanya, tapi dosa semua manusia. Dosa kita hari-hari ini apa sih, Kak? Bohong, nyontek, mencuri, menyimpan kebencian dan dendam ke orang lain. Juga saat kita tidak melihat diri kita dengan cara pandangnya Tuhan, kita udah berdosa loh. Kamu mesti setuju ya dengan hal ini. Dan semua dosa itu sama, gak ada yang dosa berat ataupun ringan. Terus kenapa dosa jadi masalah yang besar ya? Sehingga Tuhan yang harus turun tangan. Yuk kita buka ayatnya di Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. For the wages of sin is death. Di sini kita bisa belajar bahwa sin is a big deal to God because it brings death. Sin's a big deal to God because it brings death. Mungkin terdengar ekstrim ya, tapi coba kita review sebentar lewat keseharian kita. Waktu kamu ngegosip, kamu ngomongin orang, ngomongin teman kamu di belakangnya. Terus teman kamu yang kamu gosipin itu, yang kamu omongin itu tahu hal ini, ketahuan sama teman kamu. Itu bisa membunuh hubungan kamu dengan dia. Terus waktu kamu nyontek pas ujian, ketahuan sama guru kamu. Dan harapan pada titik itu, harapanmu untuk dapat nilai bagus menjadi mati. Karena kejadian itu bahkan cita-citamu akan mati karena nilaimu jeblok, nggak bagus kayak gitu. Terus di keluarga, waktu kamu bohong sama orang tuamu, kepercayaan mereka sama kamu jadi mati. Ketidakpercayaannya sama kamu itu sebagai hukumannya. Jadi orang tua nggak akan percaya lagi sama kamu karena kamu bohong sama mereka. Terus waktu kamu, keseharian kamu, waktu kamu nonton pornografi gitu, hal-hal yang nggak bener, yang nggak berkenan di mata Tuhan gitu, kamu terus lakukan itu, dan itu membuat kamu, sebenarnya kamu dalam proses kematian pada titik itu. Dan waktu kamu memiliki hubungan yang gak kudus, pacaran yang gak kudus gitu, dan kamu gak menghargai orang lain, itu kamu dalam proses kematian. Yes, itu hal-hal yang sederhana yang kita sering banget lakukan. Dosa itu membunuh kehidupan kita, juga kehidupan orang lain. Sin always brings death to something, it also brings death to someone. Gak hanya menghancurkan pertemananmu, hubunganmu, cita-cita, gambar dirimu, dan kesehatan kita, tapi dosa menghancurkan hubungan kita sama Bapa juga. Kita mulai ngerasa jauh, kehilangan harapan untuk memiliki hidup yang lebih baik. Yuk kita buka ayatnya lagi. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Di versi selanjutnya, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Jadi kita bisa ambil poinnya, free gift of God is eternal life through Jesus. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita agar kita memiliki kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Nah, ini yang menjadikan Paskah adalah hari bahagia karena memberikan kehidupan yang baru buat kita. He didn't stay dead, namun bangkit di hari ketiga. Yesus enggak cuma mati di kayu salib, tapi bangkit di hari ketiga. Dia menggenapi firman-Nya, dia mematahkan kuasa akan dosa, dia menjadi korban akan dosa kita dan mengalami kematian dan memberi kita kehidupan yang baru sebagai balasannya. Poinnya kita bisa belajar bahwa Easter means new life is possible. Seberapa buruknya hidupmu sekarang, hidup kita sekarang, jatuh dalam pelanggaran berulang kali dan seolah-olah gak punya kuasa lagi untuk menang karena dosa itu mengikat kita. Percayalah bahwa dosa gak lagi berkuasa menghancurkan kehidupan kita. Kuasa kebangkitan Yesus memberikanmu kehidupan yang baru. Lewat kebenaran hari ini, kakak mau bilang bahwa kamu punya kuasa untuk membuat sebuah pilihan. Pilihan untuk mempercayai Yesus. Dan inilah waktunya untuk menggantikan kehidupan yang telah rusak dengan kehidupan baru yang telah disediakan oleh Yesus. Mari minta di rumahmu saat ini, kamu doa, kamu taruh tanganmu di dada, minta sama Tuhan kehidupan yang baru, gantikan kehidupan yang lama yang rusak, hubungan-hubungan yang rusak, supaya Tuhan bisa memulihkan kehidupan kita. Kakak mau berdoa buat kamu. Mari kita satukan hati kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mati di kayu salib Tuhan untuk menebus dosa kami Tuhan. Dosa semua umat manusia Tuhan. Kami terima Tuhan setiap penebusan Tuhan yang sempurna atas kami. Harusnya kami yang ada di kayu salib, harusnya kami yang mati Tuhan. Tapi karena kasih-Mu yang luar biasa atas kami, Engkau menyelamatkan kami dan Engkau menjadi korban buat dosa Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami tahu bahwa pemberian ini luar biasa Tuhan buat kehidupan kami. Dan kami terima Tuhan setiap pemberian yang luar biasa ke dalam kehidupan kami. Kasih karunia-Mu kami terima Tuhan. Kehidupan baru kami terima. Tolong berkati kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Kami percaya ada masa depan yang penuh harapan dalam hidup kami. Setiap hubungan yang rusak, hubungan antara kami dengan orang tua, kami dengan teman-teman kami dengan kakak atau adik kami yang rusak Tuhan. Mari Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus Bapa. Dan berikan kami Tuhan kemampuan untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya Bapa. Kami percaya masa depan kami, masa muda kami, Engkau Allah yang memimpin, Engkau Allah yang menguasainya. Dan kami percaya ada masa depan dan masa muda Tuhan yang penuh dengan harapan di dalam Engkau Tuhan. Kami akan Engkau jadikan anak muda yang unggul Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami tidak mau mempermalukan Engkau Tuhan. Hidup kami berharga di mata-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, dan terakhir setelah kita mendapatkan ini, mendapatkan cerita baik ini, kakak berpesan bahwa ini tidak hanya sampai kepada diri kamu aja, gitu. Kabar baik ini tidak sampai hanya di diri kamu aja, tapi coba ceritakan ke orang lain juga. Bahwa seperti firman yang tadi, ada kehidupan yang kekal yang Tuhan sedang sediakan, ada kehidupan yang baru, ada new life yang Tuhan berikan kepada kamu dan juga orang lain. Karena keselamatan ini, karena penebusan ini, karena kebangkitan Yesus bukan hanya buat orang-orang Kristen aja, tapi untuk semua orang, untuk semua umat manusia. Oke? Dan melalui Paskah ini, segala sesuatu yang terdengar nggak mungkin itu bisa jadi mungkin. Hubunganmu makin sehat, kekecewaan bukan lagi bagiannya kamu. Pengalaman burukmu akan ditutupi oleh kasih-Nya yang luar biasa. Dan kamu mulai pengalaman baru yang telah dirancang Tuhan. New life is possible. God bless.